menjelaskan tentang penyakit menular, yaitu penyakit malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang dapat menyebar melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, hampir sama dengan gejala demam berdarah. Malaria umumnya ditandai dengan demam dan menggigil selama beberapa hari. Penularan malaria terjadi ketika nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi Plasmodium menggigit manusia. Adapun gejala awal sebagai tanda dari penyakit malaria, seperti yang pertama yaitu demam yang tinggi mencapai 30 sampai 40 derajat Celcius, yang kedua sakit kepala, yang ketiga merasakan mual dan muntah, diare, batuk, keringat dan dingin pada malam hari, menggigil dan mengalami perubahan pada warna kulit menjadi pucat atau kuning. Penyebab terjadinya malaria pada manusia itu disebabkan oleh 4 parasit, diantaranya ada parasit Plasmodium falciparum. Parasit ini merupakan protozoa parasit, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Yang kedua yaitu ada Plasmodium vivax. Plasmodium vivax ini merupakan protozoa parasit dan patogen pada manusia. Yang ketiga yaitu ada Plasmodium malaria. Plasmodium malaria ini merupakan genus protozoa parasit penyakit yang disebabkan oleh genus yang dikenal sebagai malaria. Yang terakhir itu ada Plasmodium opak, merupakan parasit malaria terakhir yang secara eksklusif menyerang manusia. Bagaimana cara penularan penyakit malaria tersebut? Yang pertama yaitu dari gigitan nyamuk Anopheles, di mana nyamuk Anopheles betina apabila terinfeksi Plasmodium maka dia akan menularkan ke orang lain melalui gigitannya. Yang kedua yaitu transfusi darah yang terkontaminasi. Transfusi darah yang terkontaminasi dapat menyebabkan infeksi bakteri ataupun virus. Yang ketiga yaitu penularan dari ibu ke anak selama masa kehamilan ataupun persalinan. Bayi yang terlahir dari ibu yang terinfeksi malaria kemungkinan besar akan memiliki resiko untuk terinfeksi malaria tersebut. Yang keempat yaitu penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, di mana juga dapat menularkan penyakit malaria tersebut. Diagnosis malaria melalui yang pertama itu pemeriksaan darah mikroskopis untuk mendeteksi parasit Plasmodium. Yang kedua itu tes cepat antigen atau RDT untuk hasil diagnosis yang lebih cepat. Dan yang ketiga itu ada tes laboratorium lanjutan jika diperlukan. Baik, di sini ada kelompok berisiko. Yang pertama itu anak-anak di bawah 5 tahun, yang kedua ibu hamil, yang ketiga orang dengan sistem imun lemah, yang keempat itu penduduk daerah endemis malaria, yang kelima wisatawan ke daerah endemis malaria. Adapun pencegahan dari penyakit malaria, yang pertama menggunakan obat nyamuk. Penggunaan obat nyamuk baik berupa semprotan atau alat elektrik membantu mengusir nyamuk dan mencegah gigitan. Pastikan obat nyamuk digunakan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Yang kedua, menggunakan kelambu. Kelambu adalah alat perlindungan efektif, terutama saat tidur. Kelambu mencegah nyamuk masuk dan menggigit, terutama di daerah yang rawan malaria atau demam berdarah. Yang ketiga, menghindari gigitan nyamuk. Upaya ini bisa dilakukan dengan menghindari area yang banyak nyamuk, terutama pada pagi dan siang hari saat nyamuk aktif. Gunakan tindakan perlindungan seperti pakaian tertutup dan obat nyamuk. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan fogging. Fogging atau pengasapan adalah metode membunuh nyamuk dewasa dengan menyemprotkan insektisida di lingkungan sekitar. Selanjutnya menggunakan pakaian yang menutupi kulit, mengenakan pakaian panjang seperti baju berlengan panjang, celana panjang dan kaos kaki mengurangi risiko gigitan nyamuk terutama saat berada di luar ruangan. Selanjutnya menggunakan obat anti malaria sebelum berpergian ke daerah endemis. Di daerah endemis malaria dianjurkan untuk mengonsumsi obat anti malaria sebelum berpergian. Konsultasikan dengan dokter untuk menentukan obat yang sesuai. Selanjutnya menggunakan jaringan nyamuk seperti pemasangan jaring nyamuk pada ventilasi atau jendela mencegah masuknya nyamuk ke dalam rumah sehingga lingkungan menjadi lebih aman. Dan yang terakhir menghindari kegiatan di luar ruangan saat nyamuk aktif
terutama jenis Aedes aegypti, lebih aktif saat pagi dan sore hari. Mengurangi aktivitas di luar ruangan saat waktu ini dapat menurunkan risiko terkena gigitan. Pada pesan kesadaran terkait penyakit malaria. Yang pertama, jangan abaikan penyakit malaria atau ketika sudah mulai timbul gejala. Selanjutnya, ketika mulai timbul gejala, kita harus memeriksakan darah kita untuk mengecek apakah sudah terjadi penyebaran penyakit malaria. Selanjutnya, jangan mau gonta-ganti jarum suntik atau ketika orang lain sudah menggunakan jarum suntik, maka kita tidak mau atau menolak ketika tenaga kesehatan menggunakan jarum suntik yang sudah dipakaikan kepada keluarga maupun teman-teman dari gigitan nyamuk sekitar pukul 6 malam sampai 6 pagi. Dan informasi terkait bahayanya malaria kepada keluarga, teman, maupun orang-orang terdekat. Baik, selanjutnya adalah komplikasi malaria. Jika tidak ditangani dengan baik, malaria dapat menimbulkan komplikasi serius, terutama dari infeksi Plasmodium falciparum, yaitu yang pertama malaria cerebral adalah infeksi di otak yang menyebabkan kejang, kehilangan kesadaran atau koma. Kemudian anemia berat, yaitu akibat penghancuran sel darah merah. Yang ketiga yaitu kegagalan organ seperti darah ginjal, hati, atau paru-paru. Lalu ada hipoglikemia, merupakan gula darah rendah yang bisa mematikan. Dan yang terakhir yaitu